Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu mau nanya-nanya nih ya Bu ya. Ya, Kenapa ya Bu orang yang zolim itu kehidupannya semakin meningkat, semakin mapan, semakin bahagia, semakin sejahtera. Sedangkan orang yang terzolimi kadang semakin terpuruk, semakin jatuh gitu Bu. ya. Allah tuh maha adil ya, nah. Mm-mm. Setiap perbuatan tuh kan kembali ya sebenarnya ke dirinya. Iya. Tapi karena Allah itu maha adil, Allah membiarkan dulu. Dibiarkannya untuk ngerasain dulu Mm-mm. kebahagiaan dia itu sampai nantinya ada hal yang terbaliknya. Jatuh. Yang satu ngerasain penderitaan dulu. Nanti ngerasain di ujungnya terbalik yang bahagianya, yang sukses. Tapi sukses versi dirinya masing-masing ya. Oh iya Bu. Jadi hidup ini kan seperti di sinetron. Mm-mm. Pernah nonton sinetron ya? Pernah. Di situ ada 4 peran ya. Mm. Apa aja? Antagonis, protagonis, Ya. tirtagonis, sama satu lagi saya nggak tahu. Bu. Sama tetragonis. Hmm. Antagonis buat Peran jahat, ya. protagonis peran baik, tirtagonis penengah. Nah, Ah, antara dua iya yang kedua itu yang terakhir itu bisa apa Bu? mendukung si protagonis atau yang mendukung si antagonis. Berarti penghasut bukan Bu? Bisa sebagai penghasut, dia Oh. bisa bermuka dua gitu. Oh iya. Kalau hidup itu pilihan, Mm-mm. ya pilihan, silahkan memilih peran. Mm-mm. Mau jadi yang baik atau jadi yang jahat, Mm-mm. atau jadi penghasut, Mm-mm. berwajah bermuka dua, Mm-mm. atau mau sebagai penengah. Mm-mm. Orang-orang jahat sebenarnya tuh lebih milih peran di antagonis. Yang teraniaya itu milih peran jadi protagonis. Mm-mm. Terus apa boleh melawan? Boleh. Misalnya orang itu biasa dianiaya, Mm-mm. siksa sebagai protagonis itu. Mm-mm. Dia bisa kok tiba-tiba jadi antagonis. Oh gitu. Nah, itu semua pilihan. Oh gitu. Termasuk yang bermuka dua, dia bisa juga kok taubat. Mm-mm. Boleh aja kan. Mm-mm. Semua bebas milih gitu loh. Oh gitu. Nah, kalau yang si antagonis ini terlihat bahagia aja dulu, Mm-mm. itu Allah mau menunjukkan keadilannya. Mm. Jadi dikasih dulu, dibiarkannya dulu, tapi nanti kamu akan dapatkan hasil dari perbuatan. Mm. Cuman masalahnya di sini, kalau yang protagonis itu, apa dia sanggup Mm-mm. nahan kesedihannya, rasa sakitnya, Mm. penderitaannya, gitu. Apa dia sanggup, dia tahan. Seperti permen ya, Iya benar. kita kan melihatnya bungkusnya doang, Mm. buruk lah, Mm-mm. jelek lah, Mm-mm. plastik lah, bahannya kertas lah. Tapi kita nggak tahu isinya, apa manis atau asam atau apa. Jadi di setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan sedih. Cepat atau lambat dia tetap dapat apa yang dia perbuat. Oh iya. Karena kan di setiap sabar ada buahnya. Mm-hmm. Di setiap penderitaan ada kebahagiaannya. Iya. Penderitaan selalu datang bersama dengan kebahagiaan. Mm-hmm. Cuman kita ngelihatnya dari satu sisi. Oh iya. Sisi sananya nggak kelihatan. Mm-hmm. Karena masih misteri. Iya. Masa depan ya, itu masih misteri. Supaya dapat hadiah itu, ya sabar aja dulu. Oh gitu. Kenapa ya Bu orang itu mudah tersinggung? Karena pakai hati, Oh pakai hati. pakai perasaan. Cuman perasaannya itu yang seperti saya pernah bilang di video sebelumnya. Orang yang terlalu peka, sensitif ya. Iya. Cuman ada yang terlalu sensitif itu karena egonya. Ada yang karena kepekaannya muncul dampak dari berzikir ya. Iya benar. Orang berzikir itu hatinya peka, sensitif. Habis dibersihkan,
itu kan ada kayak rasa nyeri ya, Iya. istilahnya gitu. Iya. Nah, itu jadi peka bener orang yang berzikir itu. Jadi kalau dengar kata-kata apa dia sedih, dia ngerasa itu ditujukan ke dia. Tapi ada lagi satu orang yang tersinggung karena ego. Nah, yang peka tadi karena zikir itu karena dampak penyucian. Energi zikir itu mencuci hati, jadi ada rasa gak nyaman sedikit di situ. Nah, sedangkan yang ego ketinggian karena dia tutup. Nah, kebalikannya dari yang tersinggung itu kan ada unsur emosi ya. Iya, Bu. Yang satu kena nyeri, yang satu benturan, tersinggung, marah. Nah, sekarang kita tinggal lihat kita yang mana. Oh gitu. Kalau kita tersinggung karena efek dari seringnya berzikir, itu namanya pencucian hati. Orangnya sensitif jadinya. Tapi kalau dia nggak pernah berzikir, dia mengingat Allah, nggak ya berzikir. Tiba-tiba dia sering merasa tersinggung, ya itu karena benturan. Iya. Ego itu. Oh, perbedaannya di situ ya, Bu. Kalau misalkan banyak zikir kan itu lama, jadi kita sensitif gitu ya, Bu. Sensitif Pada diri kita. dengan sekitar. Oh, sangat sekitar. Dengan apapun, gestur orang. Makanya kan banyak orang yang menuju ke spiritual. Oh gitu. Itu dia ngerasa nggak nyaman, gampang marah, gampang sedih, gampang ini, gampang itu, karena lagi peka banget hatinya itu. Oh. Tapi Bu, kalau berzikir itu kan kadang kita bisa ngerasain ya, Bu, kayak misalkan orangnya sebenarnya gak baik gitu. Biasanya bisa ngerasain kan, Bu? Kalau kayak gitu. Nah, ini Bu, kalau misalkan kita banyak berzikir, itu kan kita biasanya tuh bisa ngerasain tuh, Bu, kalau ada orang jahat ke kita, kalau ada orang yang kayak bermuka dua, itu biasanya kan berasa tuh, Bu. Banyak zikir itu. Nah, itu apa sih namanya? Kita tuh berasanya tuh dikasih kode apa gitu loh, Bu. Hati itu juga ada matanya istilahnya. Iya. Mata batin. Jadi kalau hati itu bersih, dampak dari pola-pola yang dibuat ya, efek dari zikirnya, ibadahnya semuanya, kebaikan-kebaikannya, bersih kan? Nah itu kan jelas ngelihatnya keluar. Itu ngerasa aja dia. Oh gitu. Dia tahu. Jadi nggak seperti mata ketiga. Mata ketiga kan ngelihat. Kalau di sini merasa. Tapi jelas, seolah-olah dia ngelihat juga, karena ada mata juga istilahnya. Nah, susah kalau dibilang cirinya apa, karena yang paling tahu orangnya, si pelakunya, yang merasa itu. Karena sensitifnya tadi, kepekaannya itu, kebeningannya, ya dia aja yang tahu. Misalnya Ana bilang, itu kurang bagus orangnya. Orang lain nggak percaya. Ternyata terbukti. Berarti itu karoma bukan sih, Bu? Mauna. Kalau karoma itu buat para wali. Oh gitu. Kalau mukjizat buat para nabi, kalau kita orang biasa itu mauna. Oh, gini Bu, kalau misalkan banyak berzikir, kebanyakannya kan kita dibenci orang sekitar nih, Bu. Orang-orang tiba menjauh, tiba-tiba orang itu nggak suka sama kita. Dan pokoknya kita tuh berasa sendirian banget, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Bisa begitu, Bu? Iya, dicuci. Oh, dicuci. Iya, itu karena pencucian. Kalau misalnya baju baru dicuci, dijemur, pastikan yang kotor-kotor dibersihkan, singkirkan kan, supaya tetap bersih kan itu. Mohon maaf. Kalau di sekitar kita itu orangnya kurang baik, itu akan tersingkir. Oh, gitu. Akan ada penyeleksian alam istilahnya dengan sendirinya. Gitu. Jadi jangan kaget juga ya kalau orang udah mulai berzikir, udah sering dengan ngelakuin habit-habit yang baik, dia akan kehilangan orang-orang sebelumnya. Oh gitu. Tapi orang-orang yang toksik. Iya benar. Kalau yang baik-baik tetap ada di sekitar. Tapi emang sih, Bu, saya pernah rasain kayak gitu. Semakin berzikir,
semakin orang-orang terdekat tuh semakin menjauh, semakin membenci kita gitu tanpa alasan sebab kan Bu ya. Nah itu orang kayak begitu kan tiba-tiba pergi jauh tuh Bu. Mereka tiba-tiba nggak suka sama kita itu karena memang dari Allah apa dianya tuh tiba-tiba pergi, tiba-tiba benci nggak jelas gitu. Semua dari Allah udah pasti. Oh, Itu yang dibilang penyeleksian. penyeleksian. Jadi energi kita itulah yang mengintimidasi mereka. Oh. Mereka terintimidasi dengan energi kita. Mm-mm. Jadi dia ngerasa nggak nyaman Mm-mm. deket kita itu. Oh. Gitu. Mm-mm. Jadi kalau tiba-tiba kita nggak buat salah, kita nggak ngapa-ngapain, Mm-mm. tapi kita dijauhin. Mm-mm. Coba masuk dulu ke diri, Mm-mm. kritik diri. Mm-mm. Aku ada salah apa? Mm-mm. Ada nyinggung perasaan kah? Atau ada buat dosa apa nih ke mereka? Berhari-hari kita coba kritik diri, ternyata nggak ketemu, nggak ada. Jangan salahkan diri. Oh gitu. Amatin kebiasaan kita sebelumnya. Kalau memang kita rutin di habit yang baik-baik tadi, Mm-mm. itulah yang dibilang penyucian. Oh iya. Jadi keseimbangan di diri kita mulai terjadi, Mm-mm. nggak sefrekuensi, Oh berarti kalau nggak sefrekuensi tuh biasanya terpisah Bu. terpisah. Gitu. Seperti jodoh juga. Sama Oh. teman, Mm-mm. bahkan anak dengan orang tua. Oh gitu. Kalau beda, getarannya, vibrasinya beda, frekuensinya beda nih, masih bentrok terus. Iya. Yang ibu baik, anak nakal, bentrok. Yang si ibu baik, anak baik ya, klop kayak gitu. Tapi Cuman kan ibu dan anak nggak mungkin mencar kan, iya. tapi ribut aja. Kayak gitu. Kalau dalam suami istri nih Bu ya, kan itu berjodoh nih Bu ya. Nah terus kalau misalkan frekuensinya beda, kenapa dia nikah ya Bu ya? Tanyain dulu ke Oh. diri, Pendiri. yakin Oh gitu. sama, Aha. pasti ada kesamaan. Oh gitu. Cuman kelihatan jadi bedanya, biasanya selama bersama, ada kan yang satu tetap dengan habitnya, Mm-mm. mungkin yang satu ada peningkatan secara energi. Oh. Nah disitu kan berantem, Mm-mm. akhirnya lepas, mencar. Mm-mm. Tapi sebelum mencar ini ada kesamaan, jadi saling tarik menarik. Tadinya koheren, sama. Tiba-tiba karena ada satu meningkat satu rendah, jadi inkoheren, buyar. Kita harus melihat frekuensi sama itu gimana Bu? Caranya? Ya lagi-lagi kenali diri. Oh kenali diri. Kenapa? Apa yang kita pikirkan itu jadi bisa jadi kenyataan? Pikiran bisa menjadikan ya. Iya. Itu masuknya ke kekuatan pikiran. Oh. Kekuatan pikiran itu bisa didapat. Maksudnya gini, kita berpikir terus terjadi. Syaratnya energi. Energinya cukup buat digunakan. Nah, misalnya, kenapa sih kita nggak bisa mikir ini? Kok nggak kejadian? Kurang kuat energinya. Vibrasinya kurang kuat, nggak menggetarkan. Misalnya kita kepingin sesuatu yang di sini, getaran kita untuk mencapai dia tuh nggak nyampe. Oh gitu Bu. Jadi nggak menggetarkan sekitar yang diinginkan, nggak nyampe, nggak ketarik. Iya iya. Oh. Tuh. Nah, dari sini pusat gelombang elektromagnetik tuh ada di jantung. Jadi manusia tuh punya seperti medan torus, bentuknya seperti apel, pusatnya di sini, berputar. Semakin vibrasinya tinggi, besar, panjang, kan dia berputarnya kenceng, menggetarkannya sekitarnya kuat, dapat. Terus kita berpikir kan, dapat. Nah, masalahnya kalau energinya kurang, mungkin nggak vibrasi itu tergetar panjang? Nggak mungkin sih Bu. Nah itu dia. Jadi makanya saya anjurkan di yang kemarin, isi dulu saldo energinya yang positif. Nah tapi masalah di sini, kalau orang energinya udah tinggi, udah besar,
pikirannya itu hati-hati. Bahkan dia berpikir jelek aja terjadi. Oh gitu Bu. Iya. Berarti secara nggak langsung bisa kayak kita mikir misalkan orang yang nyakitin kita, tapi energi kita tinggi, berarti bisa jadi kenyataan dong Bu. Kalau Iya. kita iniin. Kalau syaratnya dijolimin ya. Iya. Jadi energi berputar, masuk. Kita lepaskan apa yang kita inginkan, terus ditarik sama frekuensi kita, sama vibrasi kita itu, menggetarkan itu yang kita inginkan itu. Nah, masalahnya kalau kita berpikir jelek tentang orang, itu kita dapat juga. Misalnya, saya pengen kamu celaka, misalnya. Karena dia kan masuk, berputar, masuk, berputar, masuk, kayak apel gitu, medan elektromagnetiknya. Ya terjadi sama kita juga. Oh berbalik ya Bu? Bukan berbalik, narik juga. Oh narik juga. Narik juga, karena energi itu mengelilingi kita. Berarti kita harus benar-benar bahasanya harus dijaga banget Bu kalau kayak gitu. Berpikirnya. Oh berpikiran ya Bu, dari pikiran ya. Pertama dari berpikir dulu, tapi yang melepaskan kekuatannya lebih besar dari jantung. Oh jantung. Nah, alat lepasnya dari sini, cuman alat tariknya dari sini. Tuh. Makanya kalau ada orang ada trauma, bersihkan dulu traumanya, karena nanti jadi alat tarik. Kalau cara membersihkan trauma gimana Bu? Ya banyak cara. Caranya? Ke profesional aja. Oh gitu. Ya lebih simpel, cepat, dan lebih tertangani ya. Oh iya. Terserah mau kemana aja profesionalnya, apakah psikolog, apa hipnoterapis. Kalau kemana, kapan harus ke psikiater, hal-hal yang nggak bisa ditangani sama kedua profesional yang berhubungan dengan hormon gangguan di otaknya. Berarti kalau ke psikiater itu udah parah banget? Ya itu yang bagian parah-parah. Oh parah-parah. Kalau misalkan yang udah parah banget tuh yang udah ngomong sendiri bukan sih Bu? Ya ada. Yang tahu ya psikiater ya. Oh psikiater itu. Iya, karena yang mendiagnosa kan mereka. Hipnoterapis cuman mengobati setelah terdiagnosa. Oh iya tadi kan Ibu bilang kalau misalkan apa tuh Bu? Tadi energinya harus penuh dulu ya Bu ya. Cara mengisi energi penuh tuh kita kan harus saldonya banyak. Iya. Nah biar saldonya banyak berarti kita tiap hari harus berzikir terus Bu. Ada zikir dawam namanya ya. Iya. Nah, berzikir kapan aja. Oh gitu. Saat sadar, mau tidur, saat bergerak, beraktivitas. Energi itu gampang terkuras. Seperti uap, dia gampang lepas. Lewat mana? Dari pikiran, dari perasaan. Oh gitu Bu. Jadi di situ kebuka dia, lepas. Makanya kita harus dekat dengan orang yang berpikirannya sehat, yang positif gitu. Karena kalau kita dekat dengan orang-orang yang berpikiran negatif, dia akan menguras kita. Capek ya Bu ya? Capek, terkuras energi. Nah itulah resiko buat para penyembuh ya, para healer itu. Ya itu harus mengisi lagi. Udah dipakai buat ngobatin, isi lagi. Kadang-kadang malah dia menyerap energi-energi buruk ya dari kliennya. Serem juga Bu kayak begitu. Ya, tapi kan dia paham kan? Iya paham. Yang kasihan itu yang nggak ngerti, bergaul sana sini asal ngelepasin rasa sepi, ya kan? Duduk sini ngobrol sana, nyerap itu kitanya. Oh, berarti tukaran energi. Jadi dianya lempeng, kitanya suntuk. Oh iya benar Bu. Nah akhirnya kan mau nggak mau kan harus diisi terus, isi ulang. Berarti pikiran itu yang menyebabkan kita kayak misalkan kita pikiran yang jelek itu kan bisa jadi kenyataan dong Bu. Iya. Nah gini, saya udah zikir, tapi kok yang terjadi yang jelek-jelek. Itu kenapa tuh Bu? Nggak tahu Bu. Oh itu kenapa Bu? Karena banyak sampah memori negatif oh gitu di otaknya.
Jadi banyak kenangan-kenangan buruk di masa lalunya, terbawa terus, trauma-traumanya nggak diobatinya, akan tuh kayak manggil terus, recall terus, jadi mengulang kejadian. Energi besar nih, tinggi, terus kita berpikir itu kayak narik aja jadinya. Oh gitu. Iya, jadi bersihkan memori negatif, sampah memorinya dibersihkan, supaya nanti keluar yang baik-baik dari pikirannya, yaitu yang tertarik. Kalau sampah-sampah negatif itu kan harus dibersihkan kita dengan cara Itu tadi ke profesional. profesional aja, Bu. Iya. Nggak bisa diri sendiri, Bu. Bisa, ikhlas. Oh, ikhlas. Oh, itu, Bu. Iya, Cuma satu. cuma satu. Oh, jawabannya. Ikhlaskan, karena apa yang udah terjadi itu bagian dari takdir Iya. yang harus kita lewati. Biarkan itu jadi masa lalu, masa depan menunggu. Iya, benar. Ya. Jadi rubah kehidupan di masa depannya, dirubah dengan cara lepaskan dulu masa lalu, hiduplah di masa sekarang untuk menuju ke masa depan. Iya, Bu. Gini, Bu. Kalau seandainya kita itu selalu teringat dengan masa lalu nih, Bu ya. Jadi itu kayak kita tuh ingatnya ke situ lagi, ke situ lagi. Itu tuh, Bu, apa banyak energi negatif apa gimana, Bu? Ya, itu sampah memori. Oh, sampah memori. Itu masih nyisa gitu ya, Bu? Masih ada. Apalagi kita masih ada di sekitar orang yang menyiksa itu. Iya, benar. Walaupun cuma teleponan. Terus kan, karena masih terikat, masih berdekatan, masih komunikasi. Dia masih dengan sifatnya, terus ngelempar sampah-sampah, Oh, gitu. sampah-sampah negatif ke pikiran kita. Oh, bahaya juga ya, Bu? Iya. Jadi gimana supaya kita bisa mahamin orang? Pahamin aja itu karakter dia. Oh, gitu. Udah sifat dia. Tadi kata Ibu kan kalau misalkan sampah memorinya biar hilang kan caranya ikhlas ya, Bu ya. Tapi kan kadang kita gini loh, Bu. Kita kadang di mulut kan ikhlas, tapi di hati kayak masih mendam aja tuh, Bu. Itu gimana ya, Bu? Kita biar jadi kayak di luar dan dalam itu sama gitu, bener-bener ikhlas banget gitu, melepasnya tuh, Bu. Ciri ikhlas apa? Ciri ikhlas apa ya? Oh, sebentar. Ciri ikhlas Apa arti ikhlas? menerima. Iya, menerima. Ridho. Kan? Iya. Cirinya kita udah nggak inget lagi. Oh gitu, Bu. Iya, Berarti harus move on gitu, Bu. pasti move on. Itu kan untuk menujunya, berarti kan kita harus move on, Iya. melepaskan. Iya. Nah, untuk ikhlasnya gimana? Kita sadari apa yang udah terjadi itu bagian dari takdir yang harus dijalani. Oh gitu. Jadi misalnya, aduh capek ya, gini-gini aja yang lalu. Iya. Tapi kan tanpa itu aku nggak di sini hari ini. Iya, benar. Biarkan. Karena masa lalu nggak bisa dirubah. Iya. Yang kita bisa rubah itu hari ini dan Masa masa depan. depan. Berarti syaratnya harus Ikhlas. ikhlas, lepaskan aja, move on. Coba Ana pikir ya, rasanya gimana kalau kemana-mana Ana bawa sampah? Nggak nyaman, dijauhin orang. Ya, Terus juga kitanya juga bisa jadi sakit. Iya. Penyakitan. bau kan, Iya, bau. mual terus. Kita bawanya di sini lah, Iya. pundak. Kemana-mana kita bawa. Gimana supaya enak nyaman? Buang. Oh iya, iya benar. Iya benar. Buang aja. Cara buang ya, kalau nggak bisa secara manual, carilah profesional. Tapi kalau bisa, itu tadi sadarin secara manualnya, sadarin kejadian yang lalu itu bagian dari takdir. Iya benar. Udah, lepaskan. Kalau misalkan kita itu kan harus ikhlas ya, Bu ya. Misalkan di dalam hati masih seperti itu, maksudnya masih berarti kalau misalkan masih teringat lagi, berarti masih belum benar-benar ikhlas kan, Bu ya.
Oh, jadi kalau ikhlas itu berarti lupa sama udah sekali. nggak ingat apapun tentang hal yang sama. Iya, oh gitu. Itu cirinya. Tapi kan lama Bu ya kadang kayak begitu tuh, nggak langsung gitu. Lama butuh proses kayaknya. Iya, sebenarnya gini, kalau orang bilang udah ikhlasin aja, nggak gampang. Iya benar. Harus tahu titiknya yang mana yang harus dilepas. Misalnya misalnya? Kalau aku sih sebenarnya kayak misalkan disakitin nih contohnya. Kalau disakitin, kalau disakitin terus awal, jadi kan timbul trauma. Nah dari trauma itu jadinya pikirannya udah kacau tuh Bu. Iya. Nah itu untuk sembuh dari itu kan susah tuh. Nah mungkin sampai sekarang juga masih sedikit ada sih. Nah coba gini, ditelusurin diri kita, kita amatin. Aku ini sedih atau marah? Kalau yang aku rasain sekarang ya Bu ya, lebih ke kecewa sih. Kecewa berarti masuknya kan marah, Iya. sedih campur itu. Iya campur aduk. Sedih dan marah. Apa yang bikin kecewa? Yang Semua ditelusurin. Oh, sikapnya juga buruk banget, akhlaknya gitu kan. Nah itu sih sebenarnya itu yang bikin kecewa. Sekarang gini, sebelum Ana nikah, yang memutuskan nikah Ana atau dipaksa? Aku. Berarti kan Ana yang milih. Iya. Nah, jodoh itu kan pilihan. Iya. Takdir ikhtiar ya. Udah Ana yang milih kan? Iya benar. Berarti Ana harus siap dengan konsekuensinya. Iya benar. Konsekuensinya yaitu akhlaknya ternyata ketahuan setelah Nikah. Itu konsekuensi. Suami adalah imam. Kalau istri merubah akhlak suami itu kan sangat susah ya Bu ya. Iya. Gak ada manusia yang bisa merubah orang lain. Iya. Yang kita bisa rubah diri kita. Dan setiap perjalanan itu pilihan. Misalnya Ana mau masuk dalam goa, goa itu ternyata angker, nggak nyaman, bau dan sebagainya. Ana kan boleh milih, mau masuk atau enggak. Oh iya. Berarti yang disalahkan siapa? Diri kita sendiri. Iya. Nah, berani nggak kita nyalahkan diri kita? Berani. Ya. Setelah kita bisa salahkan diri kita, kebencian kita ke orang itu hilang. Oh, iya. Kenapa kita membenci? Karena kita nyalahin dia. Dia, kamu tuh nggak tanggung jawab, kamu jahat, kamu nggak adil sama aku. Kan kesana semua arahnya. Iya Nah, benar. coba ke dalam. Kan aku yang pilih. Iya benar.